kita bersama dengan kalau di sini ketum PSSI. Sama Kagum Sampurasun. Ya, pokoknya apa rencana untuk pembinaan sepak bola? Kita harus mulai dari bawah. Nanti ada di kota, di provinsi, nanti nasional. Kita hidupkan perserikatan lagi. Jadi Liga 4 nanti di kota, Liga 3 di provinsi, baru juara nasional. Pokoknya yang berat bagi kepala daerah itu kalau liganya tuh mahal. Iya, kita bikin yang efisien. Oke. Jadi nanti ada Liga 3, Piala Gubernur, nasional, Piala Presiden. Oke. Pesertanya antar kabupaten dan kota ya. Di kota. Kayak di Bandung ada berapa? 27 kabupaten kota. Nah, berarti yang lain bisa 36 klub. 30 karena kalau kota Bandung kabupaten gede, Bogor gede. Pokoknya nanti para bupati wali kota. Lakukan sepak bola Indonesia dari bawah. Oke, kita mulai dari Liga 3. Kita mulai dari antar Jawa Barat. kabupaten kota Kita mulai dari Jawa Barat. Mulai Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, siap. Oke, pokoknya siap-siap kabupaten kota siapin klub Liga 3 Piala Gubernur di seluruh wilayah Jabar. Nanti masuk Liga 2 Langsung nasional. nasional Piala Presiden. Piala Presiden. Oke, jadi juara Piala Gubernur ikut Piala Presiden. Ya, tuh Pak. Pak Ketua Umum PSSI, terima kasih kepercayaannya. Bapak dan Bapak Presiden percaya kepada Terima kasih. Ya, dan ini Siap. gubernur yang baik, rendah hati. Ya. Terima kasih dukungannya luar biasa. Siap. Aman, tentram, dan semua happy. Siap. Atur nuhun, Kang. Siap. Atur nuhun. Tunggu Piala Gubernur Liga 3, Piala Presiden Liga 2. Siapkan kabupaten kota klub profesional. Nah, siap-siap tuh untuk Liga 3 ya. Ada Piala Gubernur katanya ini, kata Pak Erik tadi ya. Mudah-mudahan aja dengan adanya banyak turnamen-turnamen yang profesional, turnamen-turnamen yang baik akan menghasilkan pemain-pemain yang baik. Dan tentunya nanti kalau misalnya banyak sekali pemain-pemain yang baik, pemain-pemain yang bagus bermain bola, nanti akan mudah sekali untuk bisa berkontribusi di tim nasional mungkin ya. Ya mudah-mudahan aja, karena kan sepak bola itu pada intinya bermuaranya ke tim nasional itu. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya kompetisi-kompetisi atau turnamen-turnamen yang bagus, yang berkualitas, mudah-mudahan menghasilkan pemain-pemain yang bagus dan berkualitas juga ya. Mudah-mudahan. Ya, ini dia final squad timnas Indonesia untuk menghadapi turnamen ASEAN U23 Championship atau yang biasa dikenal dengan AFF U23. 23 nama sudah diumumkan oleh Gerard Vandenberg, pelatih timnas Indonesia U23. Kita mulai dari penjaga gawang. Ada 3 penjaga gawang yaitu Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan Ardiansyah. Kemudian di barisan pemain belakang ada Brandon Schuneman, ada Muhammad Ferrari, Karik Arel, Kakang Rudianto. Lalu ada juga pemain wingback kita yaitu Doni Pamungkas dan Buffon Alvarezi. Lalu ada Frankie Misa, ada Ahmad Maulana. Di barisan pemain tengah ada Altaf Indi, ada Arkan Fikri, kemudian Robi Darwis, Tony Firmansyah, dan Dion. Lalu di bagian pemain penyerang ada Yardan Yafi, Raihan Hanan, Julian Sah, Victor Detan. Lalu di depan juga masih ada Hoki Caraka, Jens Raven, dan Arjuna. Kira-kira kalian setuju nggak dengan 23 nama pemain yang diumumkan oleh Gerard Vandenberg? Ada gak jagoan kalian yang tidak masuk ke final squad ini? Gimana? Komentarnya sikat. Ya, nama-nama yang sudah familiar di kelasnya ya, bahkan ada pemain-pemain yang sudah bermain di Liga 1. Nah, mudah-mudahan dengan adanya mereka itu permainan Indonesia bisa lebih baik dan permainan Indonesia bisa memenangkan turnamen ini teman-teman ya. Ya, jangan lupa ya nanti malam jam 20 atau jam 8 malam Indonesia melawan Brunei Darussalam. Paulinho sampai nggak bisa tidur gara-gara netizen Indonesia dan juga supporter timnas nyerang habis-habisan dirinya dan juga sampai ke akun sosial medianya. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa di like dan di follow dulu ya. Arema FC ya secara terang-terangan dan juga Paulinho telah meminta maaf langsung kepada Ole Romeni kala dirinya membuat Ole Romeni harus mendapatkan penanganan serius karena cedera yang dialaminya. Nah, tapi begini teman-teman ya, ini kita sebagai posisi yang di tengah-tengah aja dan juga harus dewasa dalam menyikapinya.
ya terlepas dari semua hal yang terjadi ya kan, sebenarnya gue pun sangat kecewa dan juga sangat menyayangkan akan hal ini ya kan, apalagi yang kita tahu Oloromen ini benar-benar aset penting kita loh di tim nasional Indonesia, ujung tombak kita ya kan, harapan besar kita dari beberapa pemain timnas yang lain ya kan. Tapi ya tolonglah, gue juga kecewa, gue juga sangat menyayangkan, sekali lagi gue bilang kayak gitu. Tapi ya inilah sepak bola ya kan, inilah olahraga, pasti ada konsekuensi dan juga resiko yang harus dialami seperti itu. Dan maksud gue bukannya gue berarti membiarkan apa yang terjadi pada Oloromen ini, enggak. Wah itu ya, sekarang stop ya, jangan lagi menghujat pemain Arema itu si Paulinho itu, kasihan ya. Ini kan Arema serta pribadinya si Paulinho ini sudah minta maaf pada Oloromen dan timnya mungkin ya. Ya mudah-mudahan si Oloromen cepat sembuh dan bisa membela tim dan tim nasional ke depannya. Mudah-mudahan cederanya tidak lama ya, semoga cepat sembuh. Kenapa akhirnya gagasan dan juga wacana 11+8 itu muncul? Karena pemilik klub itu gerah dengan harga pemain lokal yang gila-gilaan. Ingat gak 2022, 2023 kita pakai 3+1, terus 2024, 5+1. 2023, 2024 jadi 5+1, sekarang jadi 11+8 gitu kan. Itu kan nggak sustainable gitu loh, jadi berubah-berubah gitu ya. Dan kita lihat nanti kayaknya ujung-ujungnya ini memang Liga 1 ini ataupun juga Super League ini seolah-olah ini menjadi pasar bebas, dan pemain-pemain domestik kita seolah-olah digusur semua ke bawah, mainnya di Championship ataupun di Liga 2. Kan kesannya kayak gitu kan. Itu yang gue kira apa ya, jadi dinamika yang ada saat ini ya pasti pro and kontra gitu ya. Kalau gue bilang kita sendiri nggak bisa mengelak dengan arus keterbukaan globalisasi sepak bola dengan adanya diaspora, dengan adanya pemain asing segala macam. Tinggal kita bagaimana menyikapinya gitu ya. Apakah ini akan efektif gitu ya dengan 11+8 itu, atau alih-alih ini menjadi hanya untuk bisnis aja gitu ya, untuk membuka banyak potensi bisnis yang masuk. Karena kan sepak bola kan kalau tanpa itu juga nggak bisa jalan juga ya. Akhirnya sedikit menafikan idealisme gitu ya. Nah, seolah-olah udah pemain lokal main di Liga 2 aja, ini buat dagangan kita nih. Kesannya kayak gitu, Ben. Kita kan punya insting bisnis kayak gitu kan. Pemain lokal kita sekarang pun juga gue tangkap kenapa akhirnya gagasan dan juga wacana 11+8 itu muncul, karena pemilik klub itu gerah dengan harga pemain lokal yang gila-gilaan. Itu yang membuat akhirnya buat apa kita pakai pemain lokal kalau harganya mirip-mirip dengan pemain asing, bahkan ada yang pemain asing lebih murah. Itu kan realita yang ya kita harus sikapi juga secara fair juga kan. Klub juga melihatnya dari sisi ekonomis juga kan. Kalau nggak ekonomis sekarang pemain-pemain lokal yang timnasnya itu udah MM-an. Apalagi labelnya The Timnas. Label timnas. Ini juga kan peran agen juga kan untuk nge-boost up harga ini kadang-kadang overrated banget gitu loh. Dan akhirnya menciptakan kemarahan dari pemilik klub. Udahlah kalau gitu bebasin aja. Nah itu kan yang akhirnya muncul wacana itu di RUPS kemarin gitu ya. Nah itu ya, karena banyaknya pemain-pemain lokal yang harganya terlalu mahal dan mungkin kualitasnya sama atau kurang memuaskan, ya, otomatis para klub itu lebih mencari pemain-pemain dari luar ya, yang harganya lebih murah tapi kualitasnya bagus. Itu mungkin yang diharapkan oleh para klub. Tapi kerugiannya nanti para pemain kita tidak bisa berkontribusi ya untuk klub-klub di dalam negeri, apalagi bakal lebih susah lagi kalau menembus untuk tim nasional Indonesia. Makanya jangan mahal-mahal lah kalau misalnya pasang tarif. Yang penting semua diuntungkan ya, baik klub ataupun si pemain itu sendiri. Jangan sampai ada kata-kata mementingkan pemain luar, padahal bukan itu tujuan sepak bola di Indonesia. Mungkin para klub itu karena memilih kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.